Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ba'da salat subuh saya akan bacakan surat Yusuf masuk juz ke-12 ayat 35 ayat 36 sampai dengan ayat 41. Ini bagian dari dakwah. Mudah-mudahan yang mendengarkan lewat media sosial ini manfaat, mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala ma'u sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan taqulu at-tayru min nabi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur, dan yang lainnya aku bermimpi. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagian dimakan burung, berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Menurut riwayat, pemuda itu adalah pelayan-pelayan raja. Shadaqallahul adzim. Menurut riwayat, pemuda itu adalah pelayan-pelayan raja, seorang pelayan yang mengurusi minuman raja dan yang seorang lagi tukang membuat roti. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Dia Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu, berdua aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan suatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Shadaqallahul adzim. Ayat 38 surat Yusuf ini yang akhir daripada kalimat walakin aktsarun nasi la yashkurun, ya. Ini mengajarkan kepada kita atau mengingatkan kepada kita, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, ya. Ini mengingatkan kepada kita. Maka lewat ayat ini
Ketika Allah mengingatkan kebanyakan tidak bersyukur, maka kita yang mengaku. Maka kita yang mengaku sebagai seorang muslim. Ya Allah telah memberikan banyak karunia kepada kita. Maka kita harus bersyukur pada Allah SWT. Banyak bersyukur, banyak baca hamdalah, nikmat yang kita peroleh. Kalau manusia sifatnya kurang terus, dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3 terus gitu. Ya tidak apa-apa, tetapi 1 harus banyak bersyukur. 2 caranya halal. 3 digunakan untuk berdakwah hartanya itu. Kalau dapat 1, 2, 3 itu untuk berdakwah. 4 tidak pelit. Kalau ada yang minta membutuhkan untuk kebaikan, kasih dan kasih. 5 niatnya kepada Allah. Kemudian juga banyak bersabar. Sholatnya al waktu, zakatnya benar ngitungnya. Gak apa-apa. Ya, orang Islam itu setelah mendapat 1 harta, pengen 2, pengen 3, tendernya pengen menang, hartanya banyak. Tetapi tadi itu syarat-syarat yang saya sampaikan tadi itu, bahwa tidak ingin menumpuk harta, tapi harta banyak itu digunakan untuk berdakwah, menegakkan amar nahi mungkar, itu tidak pelit. Tujuannya untuk berbagi, bukan untuk mau kekayaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibi as-sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahu wal wahidul qahhar. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amaru alla ta'budu illa iyyah dzalika dinul qayyim walakin aksarun nasi la ya'lamun. Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi banyak manusia tidak mengetahui. Ya sahibi as-sijni amma ahadukuma fayashki rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi Qudial amrul ladzi fihi tastaftiyan. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya, dan yang seorang lagi akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjadi perkara yang kamu tanyakan itu. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik fansahu syaitanu dzikra rabbihi falabisa fis sijni bid'a sinin. Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua,
terangkanlah keadaanku kepada Tuanmu. Maka setan jadikan dia lupa untuk menerangkan kepada keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Sadaqallahu nadim. Demikian pembacaan ayat Al-Quran dari ayat 36 sampai dengan 42. Mudah-mudahan dapatkan rahmat berkah bagi yang mendengarkannya. Kemudian kita teruskan dengan hadis pembacaan kitab atau buku Bulughul Maram ya. Terjemahan yang saya bacain terjemahan karangan Khalifatul Rahman dan Khair Khairuddin. Kitab aslinya karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, judulnya Bulughul Maram min Adilatil Ahkam. Masih terkait dengan bab mandi dan hukum junub. Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Urutan hadis ke 131. Wan Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini imra'atu asadu sya'ra ra'si afa anquduhu li ghusl janabati wa fi riwayatin wal haidati faqala la inama yakfika an tahsiya ala ra'siki salasa hasayatin. Rahu Muslimun. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, saya selalu mengikat rambutku. Wanita yang sangat tebal kepang rambutnya. Apakah saya harus membukanya untuk mandi junub? Dalam riwayat lain dan mandi karena haid. Dalam jawab, tidak perlu, cukup bagimu mengguyurkan air ke kepalamu 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Diteruskan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillal masjida li haidin wala junubin. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk orang haid dan junub. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa perempuan yang haid atau junub ya, perempuan yang sesungguhnya tidak untuk orang haid dan orang junub. Jadi secara khusus hadis ini untuk perempuan ya. Orang yang haid dan junub itu tidak boleh berada di masjid. Kadang perempuan kalau dibilangin aja pakai pempes, pakai apa itu?
pakai pembalut, itu tetap tidak boleh karena hukum najis, hukum hadas besarnya itu menempel di jiwanya, di tubuhnya itu hukumnya itu. Jadi tidak cukup kalaupun pakai pembalut dia berada di masjid, misalnya iktikaf ataupun ikut pengajian di dalam masjid, ya itu nggak boleh. Ini hadisnya, di Al-Quran juga disebutkan itu, ya tidak boleh. Apalagi juga diterangkan, diperkuat di hadis, ini tidak boleh, ya tidak boleh berdiam diri karena untuk haid dan junub. Begitu pula laki-laki yang sedang junub itu nggak boleh ngikut pengajian di dalam belum mandi, ya karena hukum hadas besarnya melekat di badan. Jadi menghilangkannya bukan pakai pembalut, menghilangkannya ya mandi atau setelah bersuci, kecuali satu untuk sekedar lewat, ya gitu, untuk lewat gitu ya, atau ngambil sesuatu yang ketinggalan di situ kemudian diambil gitu. Jadi atau darurat lah, darurat ya. Misalnya dalam perjalanan darurat dia haid, hujan besar, petir gitu ya, dengan enggak ada tempat teduh lah, yaitu di terasnya gitu, itu darurat. Dan setelah terang langsung dia ya berangkat lagi gitu. Kalau darurat mah boleh ya. Kemudian kita teruskan. Wa anha qalat kuntu tasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aidina fihi minal janabati. Muttafaqun alaih. Jada ibnu Hibbana watal taqi aidina. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mandi bersama Rasulullah di suatu tempat air. Tangan kami bergantian untuk mengambil air untuk mandi junub. Imam Ibnu Hibban menambahkan dengan tangan kami bersentuhan. Diteruskan yang hadis ke urutan 134. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'ratin janabatan fagsilu sya'ra wa angkul basyara. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afahu. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap helai rambut mengandung jinabah, maka cucilah setiap rambut dan bersihkan kulitnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, kemudian mereka melemahkannya. Wal Ahmad an Aisyah nahwu wa fi rawin majhulun. Imam Ahmad juga meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, di dalam sana terdapat seorang perawi yang tidak diketahui. Itulah pembacaan hadis ya. Tadi sedikit saya berikan beberapa penjelasan ya dari hadis yang saya baca. Mohon maaf jika terjadi kekeliruan ya. Tapi kami tidak menafsirkan ataupun memberikan penjelasan keluar dari arti. Saya memberikan penjelasan hanya yang dari arti ya. Namun demikian kalau terdapat kekeliruan kesalahan, saya mohon maaf ya.
Kurang itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.